Cerita kita dibuka di sebuah surga tropis yang tersembunyi di Kepulauan Hawaii. Pemandangan hijau yang membentang dan suara ombak yang damai seolah menyembunyikan bahaya yang sedang mengintai di balik pepohonan. Kita dibawa masuk ke sebuah properti pribadi yang terisolasi, tempat di mana batas antara manusia dan alam liar menjadi sangat tipis. Di sini, kita bertemu dengan Doug Lambert, seorang dokter hewan yang tampak sudah sangat familiar dengan lingkungan tersebut. Langkah kakinya mantap saat ia memasuki area kandang yang besar dan kokoh. Pasiennya hari ini bukanlah hewan biasa. Dia adalah Ben, seekor simpanse cerdas yang telah lama hidup berdampingan dengan manusia. Ben bukan sekedar hewan peliharaan. Dia adalah subjek studi, teman, dan bagi keluarga pemilik rumah ini, dia adalah anggota keluarga. Lambert masuk dengan santai, membawa peralatan medisnya. Dia memanggil nama Ben dengan nada bersahabat. "Hey Ben, ini Dr. Lambert. Tenang saja, aku bawa camilan." Suaranya bergema di dinding beton kandang, namun tidak ada jawaban. Kandang itu sunyi. Terlalu sunyi. Saat Lambert membalikan badannya sebentar untuk menyiapkan jarum suntik, sebuah prosedur rutin yang seharusnya berjalan cepat, suasana berubah mencekam. Ketika ia menoleh kembali, Ben sudah tidak ada di tempatnya. Simpanse itu menghilang dari pandangan, seolah menyatu dengan bayang-bayang. Lambert yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, mencoba mencari keberadaan Ben. Dia melangkah lebih dalam, matanya menyisir setiap sudut. Akhirnya, dia menemukan Ben sedang bersembunyi di sudut gelap, tubuhnya meringkuk. Lambert mencoba menggunakan pendekatan persuasif, mengeluarkan senjata rahasianya, sebuah boneka beruang kesayangan Ben. "Peluk beruang ini dan terima suntikannya," bujuk Lambert, berharap benda familiar itu bisa menenangkan si primata. Namun, apa yang terjadi selanjutnya adalah mimpi buruk. Dalam sekejap mata, kejinakan Ben lenyap. Simpanse itu menerjang dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Dia menyeret Lambert masuk lebih dalam ke kandangnya. Teriakan dokter hewan itu tertahan saat Ben, dengan kekuatan brutalnya, mulai mencabik wajah Lambert. Darah membasahi lantai kandang, menandai awal dari teror yang akan segera menyelimuti pulau ini. Kita mundur 36 jam sebelum tragedi berdarah itu terjadi. Kita diperkenalkan pada tokoh utama kita, Lucy, seorang mahasiswi yang sedang dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Di sampingnya duduk Kate, sahabat setianya yang selalu berusaha mencairkan suasana. Namun perjalanan ini bukan sekedar liburan bagi Lucy. Ada beban emosional yang berat di pundaknya. Sejak kematian ibunya akibat kanker setahun yang lalu, Lucy jarang pulang. Rumah itu menyimpan terlalu banyak kenangan menyakitkan, dan ketidakhadirannya telah menciptakan jurang pemisah antara dirinya dan adik perempuannya, Erin. Ketegangan kecil sudah mulai terasa sejak awal perjalanan. Lucy merasa tidak nyaman karena Kate mengundang Hannah, seorang teman lain yang hubungannya dengan Lucy bisa dibilang dingin. Hannah adalah tipe gadis yang agresif dan blak-blakan, kontras dengan Lucy yang lebih tertutup. Di dalam pesawat, kita melihat interaksi yang canggung namun penting. Dua pria muda, Brad dan Drew, yang duduk di dekat mereka, mulai menggoda Hannah. Dengan gaya khas frat boys yang penuh percaya diri namun sedikit menyebalkan, mereka bertukar nomor telepon. Brad dan Drew mengira ini adalah awal dari liburan pesta yang liar, tanpa menyadari bahwa nomor telepon itu nantinya akan menjadi satu-satunya tali penghubung antara hidup dan mati. Setibanya di pulau, rombongan ini menuju ke kediaman keluarga Lucy. Rumah itu adalah sebuah bangunan megah yang terpencil, dikelilingi oleh hutan lebat di satu sisi dan tebing curam yang menghadap laut di sisi lain. Indah namun mengisolasi. Di sana, kita bertemu dengan penghuni rumah lainnya. Ada Erin, adik Lucy yang masih remaja, yang menyambut kakaknya dengan campuran rasa rindu dan kemarahan yang terpendam. Lalu ada Adam, ayah mereka. Adam adalah seorang penulis novel yang sukses, namun ia memiliki keterbatasan fisik, ia tunarungu. Sejak kematian istrinya, Adam hidup menyendiri, tenggelam dalam pekerjaannya dan dunia sunyinya. Kehadiran Adam yang tunarungu ini nantinya akan menjadi elemen krusial dalam ketegangan yang terjadi, di mana teriakan minta tolong tidak akan pernah sampai ke telinganya. Selain keluarga inti, ada juga Nick, kakak laki-laki Kate. Nick adalah sosok pemuda yang tampan dan baik hati, yang diam-diam telah lama disukai oleh Lucy. Reuni ini seharusnya menjadi momen yang hangat, dan pada awalnya memang terlihat demikian. Dan tentu saja ada Ben. Lucy memperkenalkan teman-temannya kepada Ben. Simpanse itu tampak menggemaskan. Dia cerdas, mampu memahami perintah, dan yang paling menakjubkan, dia bisa berkomunikasi menggunakan papan simbol elektronik yang mengeluarkan suara. Ben menekan tombol-tombol itu, menyapa Lucy dengan antusias. "Lucy kembali, Ben kangen." Momen ini sangat menyentuh, memperlihatkan betapa dekatnya hubungan emosional antara keluarga ini dengan hewan tersebut.
Teman-teman Lucy, terutama Hannah yang awalnya skeptis, mulai terpesona oleh kecerdasan Ben. Name Ben? Malam pun tiba. Suasana pesta kecil di rumah itu mulai mereda. Hannah yang merasa gelisah dan mungkin sedikit penasaran, berjalan-jalan ke area kolam renang sendirian. Di kegelapan malam, dia melihat sosok Ben. Namun, ada yang aneh. Ben tidak terlihat seperti simpanse ceria yang mereka temui siang tadi. Ben duduk di pinggir kandangnya yang terbuka. Tubuhnya gemetar halus. Mulutnya mengeluarkan air liur yang berlebihan, menetes deras ke lantai. Napasnya terdengar berat dan parau, seolah-olah dia sedang berjuang melawan sesuatu di dalam tubuhnya. Hannah yang tidak menyadari bahaya medis di hadapannya, mencoba mendekat dengan naif. "Ben?" panggil Hannah pelan. Ben menatap Hannah. Tatapannya kosong namun liar. Tiba-tiba, Ben menggenggam tangan Hannah. Awalnya terasa seperti genggaman persahabatan, namun detik berikutnya, cengkeraman itu mengeras. Ben memelintir tangan Hannah dengan gerakan kasar dan cepat. Hannah menjerit kesakitan, suaranya memecah keheningan malam. Adam, meskipun tidak bisa mendengar teriakan itu, merasakan getaran keributan atau mungkin melihat kepanikan visual dari jendela. Dia segera berlari keluar, membawa sebuah peluit khusus. Dia meniup peluit itu, sebuah sinyal yang selama ini digunakan untuk melatih Ben. Suara peluit yang melengking membuat Ben tersentak dan melepaskan Hannah. Adam dengan sigap namun tegas menggiring Ben kembali masuk ke dalam kandang besinya dan menguncinya. Saat memeriksa kondisi Ben, Adam menemukan sesuatu yang mencurigakan. Di sudut kandang, terdapat bangkai seekor luwak. Dan di tubuh Ben, terdapat luka gigitan yang masih baru. Keesokan paginya, Adam memeriksa bangkai luwak tersebut. Hewan pengerat itu mati dengan kondisi yang tidak wajar. Khawatir akan kesehatan Ben, Adam memutuskan untuk mengirim bangkai luwak itu ke laboratorium untuk dianalisis. Dia juga menghubungi Dr. Lambert untuk datang memeriksa Ben nanti. Namun, Adam memiliki kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Dia harus menghadiri acara penandatanganan bukunya di kota. Dengan berat hati, dia berpamitan pada Lucy dan Erin. Dia meninggalkan rumah itu, meninggalkan putri-putrinya dan teman-teman mereka bersama bom waktu biologis yang sedang berdetak di dalam kandang di halaman belakang. Sepeninggal Adam, suasana di rumah itu kembali cair. Lucy, Kate, Hannah, Nick, dan Erin menghabiskan waktu di kolam renang. Sinar matahari Hawaii yang hangat seolah membius mereka dari bahaya yang mengintai. Namun, di balik tawa dan cipratan air, ada drama remaja yang terjadi. Lucy merasa cemburu dan kecewa saat melihat Nick dan Hannah mulai bermesraan di pinggir kolam. Perasaan tersisi ini membuat Lucy sedikit menjauh dari kelompok, sebuah keputusan yang ironisnya mungkin menyelamatkan nyawanya untuk sementara. Sementara itu, di laboratorium, seorang teknisi sedang meneliti sampel otak dari luwak yang dikirim Adam. Dia segera menelpon Adam. "Pak Adam, luwak itu terinfeksi rabies," katanya dengan nada mendesak. Adam terkejut. "Tidak ada rabies di Hawaii," bantahnya. Tapi sains tidak berbohong. Virus itu ada di sana. Virus purba yang dikenal sebagai hidrofobia, ketakutan akan air, yang secara harfiah berarti kegilaan. Dan virus itu sekarang mengalir deras di dalam darah Ben. Kembali ke rumah, Dr. Lambert akhirnya tiba. Seperti yang kita lihat di awal cerita, dia masuk ke kandang Ben. Dan seperti yang kita tahu, dia tidak pernah keluar hidup-hidup. Kematian Lambert adalah pemicu utama. Ben sekarang telah merasakan darah. Insting pembunuhnya telah bangkit sepenuhnya, didorong oleh virus yang menggerogoti otaknya. Pintu kandang kini terbuka. Ben bebas. Kate, yang sedang berada di dalam rumah untuk mengambil sesuatu, mendengar suara aneh. Dia turun ke lantai bawah dan melihat pemandangan yang membekukan darah. Ben berdiri di sana, berlumuran darah Lambert. Tatapan matanya bukan lagi tatapan hewan peliharaan, melainkan tatapan predator murni. Kate dengan panik menutup pintu kaca geser tepat saat Ben menerjang. Kaca itu bergetar hebat, menahan amukan si primata. Di luar, Lucy mencoba menghubungi ponsel Lambert, berharap dokter itu masih bisa membantu. Namun, yang dia dengar hanyalah nada dering ponsel yang berbunyi dari arah semak-semak, diikuti dengan ditemukannya boneka beruang Ben yang kini basah oleh darah segar. Realitas mengerikan mulai merasuk ke dalam benak Lucy. Dr. Lambert sudah mati. Kepanikan meledak. Hannah yang berada di dekat teras menjadi target berikutnya. Nick dengan naluri kepahlawanannya mencoba melindungi Hannah. Dia berdiri di antara gadis itu dan monster yang mengamuk. Tapi Ben terlalu kuat, terlalu cepat, dan terlalu gila. Lucy masih berpegang pada harapan bahwa Ben yang dia kenal masih ada di dalam sana, mencoba berbicara. "Ben, ini Lucy," katanya dengan suara bergetar, mencoba menggunakan nada lembut yang biasa ia pakai.
Ben berhenti sejenak, memiringkan kepalanya. Seolah-olah dia mengenali Lucy. Lucy mengambil tali, mencoba mendekat untuk mengikatnya, berharap bisa mengendalikan situasi. Itu adalah kesalahan fatal. Ben menyambar tali itu, menggigitnya hingga putus, dan dalam gerakan kilat, dia beralih menyerang Erin. Gigi taringnya menancap dalam di kaki Erin. Jeritan Erin menyadarkan mereka semua bahwa negosiasi sudah tidak mungkin dilakukan. "Ke kolam, dia tidak bisa berenang!" teriak Lucy. Mereka semua, Lucy, Kate, Nick, Hannah, dan Erin yang terluka, melompat ke dalam kolam renang. Air menjadi satu-satunya benteng pertahanan mereka. Ben yang menderita hidrofobia akibat rabies berhenti di pinggir kolam. Dia mondar-mandir dengan gelisah, meraung marah pada air yang kini menjadi musuh alaminya. Mereka terjebak. Mengapung di tengah kolam, dikelilingi oleh air, sementara monster berbulu itu berpatroli di tepian. Erin kehilangan banyak darah. Mereka butuh bantuan medis segera, tapi semua ponsel tertinggal di daratan. Nick menyadari bahwa mereka tidak bisa bertahan di air selamanya, menyusun rencana nekat. "Kita harus memancingnya ke tepi tebing," bisiknya. Rencananya adalah memancing Ben ke sisi kolam yang berbatasan langsung dengan jurang tebing, lalu mendorongnya jatuh. Nick berenang ke tepi, mencoba menarik perhatian Ben. "Sini kau, monyet bodoh!" teriaknya. Ben terpancing, dia berlari menerjang ke arah Nick. Nick bersiap, otot-ototnya menegang untuk momen benturan. Dia berhasil meraih tubuh Ben, mencoba mendorongnya. Rencana itu hampir berhasil. Ben terhuyung di bibir tebing. Namun, kekuatan fisik simpanse jauh melampaui manusia. Dalam detik terakhir, Ben mencengkeram lengan Nick. Bukannya jatuh sendirian, Ben menarik Nick bersamanya. Tapi Ben, dengan kelincahannya, berhasil menyangkutkan kakinya di bebatuan tebing, sementara Nick terlempar. Kepala Nick menghantam batu keras di bawah sana dengan suara retakan yang mengerikan sebelum tubuhnya jatuh tak bernyawa. Harapan mereka untuk melawan secara fisik baru saja hancur berkeping-keping. Matahari mulai condong ke barat. Lucy tahu dia harus bertindak. Memanfaatkan momen ketika Ben sedang sibuk merusak sesuatu di sisi lain rumah, Lucy berenang perlahan ke tepi kolam yang jauh. Dia merangkak keluar, tubuhnya basah kuyup dan gemetar. Dia menyelinap masuk ke dalam rumah untuk mencari ponsel. Dia berhasil menemukan ponsel Kate yang retak. Dengan tangan gemetar, dia mencoba menelpon 911. Tapi sinyalnya buruk atau layarnya terlalu rusak. Dia melihat daftar panggilan terakhir. Brett dan Drew, cowok-cowok dari pesawat tadi. Lucy menekan tombol panggil. "Halo, Brett, Drew, tolong kami," bisik Lucy panik. Di ujung sana, terdengar suara musik keras dan tawa. Brett dan Drew mengira ini adalah lelucon atau undangan pesta. "Wow, santai sayang, kami sedang menuju ke sana. Siapkan minumannya," jawab mereka, sama sekali tidak menangkap urgensi dalam suara Lucy. Tiba-tiba, televisi di ruang tamu menyala secara otomatis. Mungkin karena timer atau tersenggol. Suara bising itu menarik perhatian Ben. Lucy membeku. Ben masuk ke ruangan, matanya langsung terkunci pada Lucy. Disinilah kecerdasan Ben menjadi senjata psikologis yang menakutkan. Dia tidak langsung menyerang. Dia berjalan ke arah papan komunikasinya. Jari-jarinya menekan tombol dengan kasar. Suara robotik keluar dari mesin itu. "Lucy, jahat. Lucy, jahat." Ben menyalahkan Lucy. Dalam otak rabiesnya yang kacau, dia melihat Lucy sebagai sumber penderitaannya. Ben menerjang. Lucy berlari, melompati sofa, dan berhasil keluar kembali menuju kolam renang. Brett dan Drew akhirnya tiba. Tertawa-tawa, sepenuhnya tidak sadar bahwa mereka baru saja memasuki zona perang. Rumah itu sunyi. Pintu depan terbuka lebar. Mereka masuk, melihat kekacauan di dalam. Tapi otak mereka yang mungkin sudah dipengaruhi alkohol mengira ini adalah pesta liar yang sudah selesai. Mereka berpencar. Drew masuk ke sebuah kamar tidur. Di sana, dia menemukan Ben duduk di atas tempat tidur. Drew yang tidak pernah melihat simpanse sedekat ini malah tertawa. "Wow, monyet, keren banget." Dia mulai menggoda Ben, berbicara dengan nada merendahkan seolah Ben adalah mainan sirkus. "Ayo sini monyet bodoh, joget buat gue." Penghinaan itu adalah pemicu terakhir bagi Ben. Dia melompat ke arah Drew. Dalam satu gerakan brutal, Ben merobek rahang bawah Drew hingga lepas. Drew jatuh, tersedak darahnya sendiri, mati dalam hitungan detik. Brett yang mendengar suara gaduh datang mencari temannya. Dia menemukan mayat Drew dan Ben yang berlumuran darah. Brett berteriak, menarik perhatian Ben. Brett mencoba melawan menggunakan sekop yang dia temukan di taman, tapi dia bukan tandingan kekuatan primata itu.
Ben merebut skop itu dan memukuli Brett tanpa ampun hingga tewas. Di tengah kekacauan itu, Hannah melihat peluang. Dia keluar dari kolam, berlari menuju mobil Brett yang masih menyala. Dia berhasil masuk. Tapi dalam kepanikannya, dia tidak mengunci pintu dengan benar, atau mungkin dia masuk ke mobil yang salah yang kuncinya tidak ada. Ben yang mendengar suara pintu mobil, melompat ke atas kap mesin. Dia memukul kaca depan hingga retak, lalu menyelinap masuk melalui pintu yang tidak terkunci. Di dalam ruang sempit mobil itu, Hannah tidak memiliki tempat untuk lari. Teriakannya berakhir dengan keheningan yang mengerikan. Hanya tersisa Lucy dan Erin. Lucy tahu Erin tidak akan bertahan lama tanpa bantuan medis. Dia harus membawa adiknya ke rumah sakit. Namun Ben kembali menghadang. Kali ini dia tidak mengaum. Dia berdiri tegak, menatap Lucy dengan mata yang tampak sedih. Dia mengulurkan tangannya, gestur yang biasa dia lakukan saat meminta maaf atau minta dipeluk. Seolah-olah Ben yang lama, Ben yang manis, telah kembali sejenak melawan virus itu. Lucy ragu, hatinya ingin percaya. Dia mengulurkan tangannya perlahan. Tapi itu semua hanya tipu daya. Begitu tangan mereka bersentuhan, Ben memelintir pergelangan tangan Lucy dengan kejam. Bunyi tulang patah terdengar. Lucy menjerit, tapi adrenalin membuatnya tetap sadar. Dia melihat luka terbuka di bahu Ben, luka gigitan luwak yang sudah infeksi parah. Dengan jari tangannya yang lain, Lucy menusuk masuk ke dalam luka itu, mengaduk-aduk daging yang terinfeksi. Rasa sakit yang luar biasa membuat Ben melepaskan Lucy dan mundur melolong kesakitan. Di saat yang kritis itu, sebuah mobil masuk ke halaman dengan kecepatan tinggi. Itu Adam. Adam keluar dari mobil, wajahnya pucat pasi setelah mendengar kabar tentang rabies. Ben, yang kini buta karena amarah dan rasa sakit, menyerang Adam. Lucy dan Erin berteriak, "Ayah, awas!" Tapi Adam tidak bisa mendengarnya. Ben menerjang punggung Adam, mencakar dan menggigit. Lucy, meskipun tangannya patah, memungut benda apa saja untuk dilempar ke arah Ben, memancing perhatian monster itu agar menjauh dari ayahnya. "Sini kau, aku di sini!" teriak Lucy. Ben beralih mengejar Lucy dan Erin. Mereka berlari menuju balkon lantai 2. Ini adalah jalan buntu. Di belakang mereka adalah pagar balkon, dan di bawahnya adalah lantai beton yang keras. Ben memojokkan mereka. Dia siap melakukan serangan terakhir untuk merobek rahang Lucy. Tiba-tiba, suara peluit melengking membelah udara. Adam, yang terluka parah namun masih sadar, berdiri di pintu balkon meniup peluit pelatihannya sekuat tenaga. Suara frekuensi tinggi itu menyiksa telinga sensitif Ben. Ben berbalik menyerang Adam lagi dengan ganas. Adam tidak menghindar. Dia membiarkan Ben mendekat. Saat Ben menerjang, Adam menghantamkan botol anggur yang dia ambil dari meja ke kepala Ben. Botol itu pecah. Dengan pecahan botol yang tajam di tangannya, Adam menusuk dada Ben berkali-kali. Ben roboh. Napasnya tersengal-sengal. Adam segera memeluk Lucy, mengira mimpi buruk sudah berakhir. Tapi Ben adalah petarung yang tangguh. Dia bangkit untuk terakhir kalinya. Dengan sisa tenaga terakhir, dia menyambar kaki Lucy dan menyeretnya ke arah pinggir balkon yang pagarnya sudah rusak. Adam memegang tangan Lucy erat-erat. Terjadi tarik-menarik maut. Adam menarik Lucy sekuat tenaga, sementara Ben mencoba menariknya jatuh. Dalam satu sentakan kuat, Adam berhasil menarik Lucy ke pelukannya. Momentum itu membuat Ben kehilangan keseimbangan. Ben jatuh terpelanting ke belakang. Tubuhnya mendarat keras di atas sisa-sisa kursi kayu yang hancur saat perkelahian sebelumnya. Sebuah kaki kursi yang tajam menembus dada Ben, menembus jantungnya. Simpanse itu menatap langit malam untuk terakhir kalinya. Matanya perlahan kehilangan cahaya kehidupan. Ben, anggota keluarga yang berubah menjadi monster, akhirnya mati. Fajar mulai menyingsing saat bantuan akhirnya tiba. Polisi dan tim medis memenuhi lokasi kejadian. Mayat-mayat dievakuasi. Erin yang kritis segera dilarikan ke rumah sakit, diikuti oleh Adam yang juga terluka parah. Lucy duduk di belakang ambulans, selimut melingkar di bahunya. Dia menatap kosong ke arah rumah yang kini menjadi tempat pembantaian. Tatapannya tertuju pada satu benda yang sedang diamankan oleh polisi sebagai barang bukti, papan komunikasi Ben. Saat seorang polisi tidak sengaja menekan tombolnya saat memasukkannya ke dalam kantong bukti, suara robotik itu terdengar sekali lagi, bergema di keheningan pagi. "Lucy, jahat!" Lucy tersentak, air mata mengalir di pipinya. Pesan itu bukan hanya tuduhan dari seekor hewan yang sakit, tapi juga manifestasi dari rasa bersalah yang dia rasakan. Rasa bersalah karena meninggalkan keluarganya. Rasa bersalah karena selamat sementara teman-temannya tewas. Dan begitulah akhir dari liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk berdarah. Kisah ini mengingatkan kita bahwa sejinak apapun hewan liar, insting purba mereka selalu ada,
menunggu pemicu yang tepat untuk mengambil alih. Dan terkadang, pemicu itu sekecil gigitan seekor luwak